Petunjuknya adalah tentang Imam Mahdi, Ratu Adil, Mesias ataupun Yesus Kristus. Karena sekarang banyak sekali orang yang membahas tentang itu, dan aku membahas ini. Nah, berarti Imam Mahdi adalah orang yang beriman sama Tuhan, yang mendapatkan petunjuk di dalam hidupnya. Berarti selama hidup itu dia akan seperti Nabi Muhammad, yang namanya penderitaan, yang namanya dibully, diejek, direndahkan, ya dia mengalami. Kalau hatinya dibersihkan Tuhan, berarti dia sama seperti Nabi Muhammad dibersihkan juga. Tapi bukan berarti terus dibedah, terus hatinya dicuci, ya enggak. Hatinya dibersihkan melalui apa? Melalui penderitaan, melalui kesengsaraan. Belajar dari kehidupan ini sama seperti Nabi Muhammad, bapaknya orang yang taat, yang beriman sama Tuhan. Berarti orang tuanya ya taat pada agama. Ibunya berarti sama seperti ibu Nabi Muhammad, orang yang biasa ataupun orang yang sederhana. Hidupnya ya sama seperti Nabi Muhammad, ya. Orang seperti orang kebanyakan, orang yang gak mampu misalnya. Karena apa? Karena belajar dari nol, dari titik awal untuk mencapai ke puncak. Jadi pengalaman hidup itu gurunya. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya di Gua Hira, kalau Imam Mahdi belum tentu di gua. Bisa aja dia mendapatkan kesadaran ketika dia lagi ibaratnya membuat kesalahan, terus mendapatkan kesadaran dan sebagainya. Ada banyak cara Tuhan itu mengirimkan sinyal kesadaran atau membuat orang itu untuk berubah, namanya hidayah. Kalau Yesus ya berarti orangnya sama seperti Yesus, orang yang pengampun, orang yang memaafkan walaupun dibully, dihujat, dimaki-maki. Ya dia punya sifat belas asih, dia punya sifat mengampuni, memaafkan. Karena apa? Karena sifat memaafkan atau kasih sayang ini yang bisa menyelamatkan orang lain. Orang lain itu gak bakalan selamat selagi kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Seperti itu. Kalau Ratu Adil ya berarti orang yang tidak berpihak ke manapun. Namanya adil ya berarti adil seadil-adilnya. Contohnya kalau Imam Mahdi, banyak orang berprasangka pasti akan membela Palestina. Ya belum tentu. Mana tahu nanti Imam Mahdi itu nggak berpihak Palestina, juga nggak berpihak Israel. Karena apa? Karena sifatnya adil, berdiri di tengah-tengah nih. Kalau kalian selalu berpikir Imam Mahdi naik kuda, bawa pedang, warna kudanya hitam atau putih, ya belum tentu seperti itu nanti. Kuda hitam, kuda putih ataupun pedang itu hanya sebagai perlambang ataupun sebagai petunjuk aja. Kita itu harus mengartikan. Kalau kuda putih berarti ya kelakuannya baik, hatinya bersih, maka itu yang akan mengantarkan dia menjadi seorang pemimpin umat Islam, seperti itu. Nah, kalau kudanya hitam berarti kelakuannya yang nggak baik, kelakuannya yang jahat, itu yang dia dijadikan tunggangan atau yang menghantarkan dia itu ke puncak atas atau jadi seorang imam bagi orang Islam. Karena apa? Karena dia udah bisa menaklukkan sisi gelapnya, udah bisa menaklukkan kejahatannya, hal-hal yang buruk. Seperti itu. Karena apa? Karena di dunia ini nggak hanya putih aja, ada juga yang namanya hitam atau melambangkan dari kejahatan. Semua orang itu mengalami itu, namanya manusia. Namanya manusia pasti punya namanya silap, namanya kilaf, berbuat salah. Orang kalau nggak mau mengakui kesalahannya berarti dia seperti iblis, seperti mengaku dirinya Tuhan. Ini kalau tentang Imam Mahdi. Jadi kalau kalian berpikir jidatnya lebar itu bukan berarti terus kalian nyari orang yang jidatnya lebar, enggak. Berarti ilmunya luas.
Hidungnya mancung berarti dia mampu melihat atau merasakan yang akan datang. Nih bukan berarti terus kalian hanya nyari ulama atau kiai yang hidungnya mancung lebar atau yang ganteng, ya belum tentu. Nih jadi jangan pernah berpikir kalau Imam Mahdi datang, Yesus datang, terus Ratu Adil datang, terus naik kuda membawa senjata, ya belum tentu. Pedang atau senjata itu bisa melambangkan dari keadilan, dari sistem. Ini makanya banyak orang mengaku Ratu Adil, Imam Mahdi sebagainya. Karena apa? Karena diawali dari penderitaan, diawali dari kesengsaraan, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Yesus dan sebagainya. Tapi yang menentukan adalah mampu enggak dia itu membawa perubahan, membawa kebaikan. Bukan hanya pengakuan aja. Kalau pengakuan aja semua orang itu bisa. Tapi bisa enggak memperbaiki akhlak-akhlak yang udah rusak? Bisa enggak ibaratnya mengubah yang biasanya orang Islam berpikiran perang, jihad dan sebagainya, diganti dengan berbuat baik, berbuat kebajikan dan sebagainya. Jangan pernah berpikir Imam Mahdi dengan karakter seperti orang Arab yang ganas, yang suka berperang, yang bakal merangin semua orang. Oh ya belum tentu seperti itu. Kalau Imam Mahdi dari timur ya berarti orangnya lembut, penuh dengan welas asih, penuh dengan cinta kasih. Ya enggak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Namanya pemimpin umat kok, pilihan Tuhan kok. Tuhan itu kan enggak cuma punyanya orang Islam aja. Tuhan itu kan punyanya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga. Jadi kalau kalian nyari orang beriman itu banyak. Enggak cuma orang Islam aja paling beriman. Di orang Hindu, di orang Buddha, di orang Kristen ya banyak orang-orang yang beriman. Orang-orang yang taat. Karena apa? Karena Tuhannya satu. Tapi kan kita nggak pernah mau belajar sesuatu yang lebih luas lagi. Kadang-kadang kita udah sombong ataupun jumawa dulu, merasa kita paling mulia, paling suci. Padahal kita dibandingkan orang lain belum tentu apa-apa, belum ada apa-apanya. Terkadang kita itu masih punya banyak kesilapan. Nih, jangan pernah berpikir terus, Imam Mahdi datang bawa pedang, bawa senjata, terus merangin, terus membela Palestina. Belum tentu. Orang kalau punya sifat adil nggak akan berpihak pada hal-hal yang seperti itu, pasti akan berdiri di tengah-tengah. Jangan pernah berpikir, kalau Imam Mahdi datang terus perang, terus belum tentu. Jangan pernah berpikir yang seperti apa yang kalian inginkan. Ini tergantung sama Tuhan, sama Allah. Ini kenapa aku bahas ini, karena banyak sekali nih orang yang bikin konten-konten ini. Nah, kalau kalian memang meyakini hanya sesuai yang di buku ataupun katanya, kalian salah besar. Semua itu kan bisa berubah seiring perubahan zaman, seiring perubahan masa. Waktu itu bisa mengubah apa aja. Ini yang manusia lupa, bahwa waktu itu berjalan. Waktu itu bisa mengubah apa aja. Yang terkadang kita itu sangkakan A ternyata B. Nih. Jadi yang kita lakukan apa? Menjaga iman, keyakinan kita, agar jangan termasuk dalam golongan orang-orang yang ibaratnya ingin menyamai Tuhan, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selamat sore dan sampai jumpa.